Ya, ada satu hal yang menarik, saudara. Orang bilang gini, saya ini punya visi dari Tuhan loh. Apa visinya? Saya mau jadi desainer terkenal. Dan yang paling terkenal lah. Kalau bisa kelasnya bukan hanya di Indonesia, di dunia. Untuk apa? Ya, untuk nanti aku bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Rohani kan, saudara? Rohani nggak? Nah, saudara, bagus. Saya bilang itu bagus. Nggak ada yang jahat kan di situ. Mau jadi orang yang hebat di bidang dia. Tadi desainer. Terus apa lagi? Saudara, misalnya bahkan yang lebih baik misalnya pendidik anak-anak yang benar-benar pengaruhnya besar. Itu semua baik. Gitu loh. Jadi visi itu bagus. Kalau kita bilang hatinya itu baik. Mau menjadi berkat. Hanya kalau kita bicara visi dari Tuhan untuk membedakannya dari keinginan manusia itu gini. Sumbernya itu loh. Nah, saudara, maksudnya sumbernya apa? Source. Visi itu, keinginan itu datangnya dari mana? Nah, kalau kita teliti ya tadi ya. Saya mau jadi seorang desainer yang paling terkenal di dunia. Itu sumbernya datang dari mana? Kalau saudara cari Alkitab, ada nggak yang firman yang mengajarkan untuk seseorang itu difokuskan atau untuk mengarahkan hidup orang, firman Tuhan ya, untuk dia menjadi seorang yang paling terkenal, paling hebat, paling mampu di antara yang lain. Itu dulu. Di Alkitab itu tidak pernah mengajarkan itu. Tetapi ada di Alkitab perjalanan hidup orang, dari semua orang tidak bisa meresponinya benar. Orang lain gagal, orang lain tidak mampu, dia mampu. Nah itu ada. Orang lain tidak terkenal, dia jadi terkenal. Ada. Contoh Yusuf. Yusuf itu kan paling terkenal di antara semua saudaranya. Dan di antara seluruh orang di dunia di zaman itu, setelah Firaun, ya Yusuf di zaman dia ya. Tetapi ingat, dia tidak pernah punya kepinginan itu. Itu lain. Itu artinya orang khusus dan dia tidak mengejar itu. Pun dia tidak tahu dia akan jadi seperti seorang raja di Mesir. Nah, Tuhan memberikan mimpi dalam hal Yusuf. Tetapi bukan menjadi orang yang dalam hal ini paling berpengaruh di dunia. Hanya memberikan satu visi yang untuk dia bisa teguh dan terus berjalan ke depan. Mimpi itu datang dari Tuhan. Nah, tetapi kalau kita lihat tadi ya, misalnya ya, saya mau jadi seseorang yang begini begitu. Itu spesifik, bagus. Untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi berkat. Sebenarnya dari semua itu kalau kita cari tahu, itu sebenarnya tidak salah kan. Tetapi sumbernya, saya mau, bukan Tuhan mau. Itu sumbernya salah. Yang benar adalah Tuhan maunya apa dari depan saya. Itu visi. Kehendak Tuhan apa di dalam hidupan saya. Nah, kalau kita bicara visi ya, saudara, kita menariknya harus sampai ke ujung. Vision, itu yang paling jauh. Kehendak Tuhan yang paling besar apa? Bangsa-bangsa mengenal Dia. Tuhan Yesus berkata, jadikanlah bangsa-bangsa muridku. Orang yang mengikut Dia kan, dalam hal ini. Bukan hanya percaya. Jadi orang yang ya dibaptis, percaya, dan di situ spesifik yang dikatakan ajarlah mereka melakukan semua yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, ini visi yang Tuhan berikan. Artinya hati Tuhan itu untuk orang-orang bisa mengenal Dia. Nah, kalau saya ya punya sesuatu yang besar luar biasa, tetapi itu tidak bisa membawa orang lain mengenal dan melakukan kehendak Tuhan, mestinya saya berhenti dari visi itu. Karena itu sudah visi saya. Hanya saya mengkaitkannya
dengan visi Tuhan. Nah, saya sumbernya kok keinginan, atau bukan saya lah. Itu saya dapat dari tontonan, saya dapat dari orang tua sekalipun, saya dapat dari masa kecil sekalipun, itu ada sepertinya jauh di dalam hati saya keinginan itu yang kuat. Tetapi karena itu adalah berkaitan dengan saya menjadi sesuatu. Kalau itu terjadi, saya bukan melakukan kehendak Tuhan. Saya sedang melakukan keinginan kehendak saya. Saat saya jadi terkenal, yang saya lakukan apa? Ya pasti urusan saya. Mestinya yang saya utamakan, jauh sebelum saya terkenal, jauh sebelum saya bisa lakukan apa-apa, Tuhan maunya apa dalam kehidupan saya. Gitu loh. Bukan jadi sesuatu atau jadi seseorang yang demikian begitu. Tetapi bagaimana kehidupan saya ini bisa membawa, menggenapi maksud Tuhan. Masalah caranya jadi apa nanti, itu adalah perjalanan. Gitu. Nah, itu yang kita bisa lihat. Nanti bisa jadi terkenal boleh. Tetapi visinya memang kehendak Tuhan. Itu berbeda, saudara. Jadi saya bukan mau mengoreksi, tetapi saya mau menaruhkan, saudara kalau punya visi, kau lihat sumber visimu itu dari mana? Ya, source-nya itu dari mana? Aplikasinya ya. Kalau sumber dirinya adalah dari diri atau dari dunia ini, nanti aplikasinya apa? Memuaskan ego, mempertahankan ego, dan memakai keinginan diri ini nanti apa? Akan fight kan? Fight-nya di sini apa? Banyak hal yang akan dipertaruhkan, dan juga karena itu belum bisa tercapai, jadi cara-caranya itu akan banyak nanti cara kompromi yang di situ yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sekalipun itu firman atau itu adalah visi dari Tuhan, kalau saya tidak dengan cara Tuhan, itu pun banyak hal yang akan terjadi. Apalagi sumbernya sudah bukan dari Tuhan. Nah, kalaupun saya dapat visi dari Tuhan, seandainya cara saya ini tidak bisa atau gagal, atau posisi yang saya punya itu pun akhirnya saya lepaskan, tidak apa-apa. Kan yang penting apa? Kehendak Tuhan, yaitu melalui saya ada orang bisa mengenal Tuhan. Kalau itu benar, ada orang bisa mengenal Tuhan, saya terus mengerjakannya dan setia, pasti itu bertumbuh jadi besar. Kalau itu belum bertumbuh dan belum besar, tapi itu kehendak Tuhan, setialah. Nah, orang yang dapat visi Tuhan itu setia. Contoh tadi kita kembali ke Yusuf. Dia itu setia. Saat dia belum dapat kehendak Tuhan, bahkan dia dijatuhkan ke dalam sumur, dia dijual jadi budak. Pastinya ya saudara ya, dia setia sebagai seorang budak. Kalau dia sebagai seorang budak dia tidak setia, artinya dia malas-malasan. Dia komplain, dia marah, dia coba melarikan diri, hidupnya pasti hancur. Kemudian dia diangkat jadi pekerja, orang dipercaya di rumah Potifar. Dia setia. Bukti setianya, bahkan dia berkata begini, ini bukti setia yang luar biasa. Dia bilang kepada istri Potifar yang menggoda dia, kamu tahu nggak? Semua yang di rumah ini, tuanku itu Potifar percayakan kepadaku. Tetapi satu saja yang tidak. Kamu tuh dia nggak percayakan. Nah itu bukti orang setia. Yang tidak dipercayakan dia nggak pegang. Tetapi orang yang tidak setia, ya kamu mau sekalian aja. Itu beda. Artinya dia bisa melihat posisi saya, ini sepertinya tawaran bagus, ini kesempatan ini. Kenapa nggak sekalian diambil? Nah, banyak orang terjebak di situ, saudara. Ini sudah dapat visi Tuhan pun, kita masih harus bisa melihat di dalam perjalanan ini, jangan sampai cara saya ini mempertahankan posisi saya. Karena dia bisa berpikir, kalau saya tidak ambil kesempatan ini, saya lari, ini kan masalah juga nanti. Ya kan saya kehilangan ini. Benar saja saudara, dia difitnah. Ya, karena dia kan menolak istri Potifar itu. Kemudian istri Potifar marah, benci, kecewa, langsung fitnah dia. Akhirnya dia dijebaskan ke dalam penjara. Lihat, sekali lagi, kalau visi dari Tuhan dan kamu setia, di dalam penjara pun dia setia. Itu luar biasa. Tetapi namanya visi dari Tuhan, kesetiaan orang, kalau saya bilang genap, sampai ya, genap waktunya ya. Kalau kita bilang itu kairos, artinya itu adalah karena setia-setia dengan waktu manusia itu kronos tuh yang ada berjalan tuh terus menerus yang kita jalani, kronos terus itu.
karena setia. Sampai tiba waktunya genap. Hari itu juga Yusuf dikeluarkan dari penjara. Hari itu juga dia ditetapkan, dia diangkat menjadi penguasa. Penguasa di dunia. Tidak perlu engkau punya visi, cita-cita menjadi seorang desainer, jadi seorang artis yang terkenal, paling terkenal. Engkau hanya perlu apa? Dapatkan visi dari Tuhan dan kemudian setia. Tuhan bisa pakai caranya, saudaraku. Jadi Tuhan bisa angkat hidup orang. Mungkin pekerjaanmu diubahkan, diangkat. Mungkin karunia yang ada, misalnya saudara punya gift ya, saudara punya talents, kepandaian gitu, keahlian itu karena saudara setia, itu bisa dipakai. Iya. Akan saudara punya passion, bisa dipakai. Tetapi bukan memakai passion saudara untuk mencapai apa yang saudara pikir itu visi dari Tuhan. Amin.